Hey guys, welcome to Daily Screen. So, di video kali ini kita bakal melakukan segmen daily update lagi. Udah lama banget kita nggak update soal DC Universe. Hey James Gunn, apa kabar di DC Universe? Karena kita terus nge-update soal Deadpool 3, Marvel, Sentry, dan sebagainya. Tapi nggak ada kabar apa-apa tuh soal DC Universe itu. Joker 2 pun belum ada kabar yang benar-benar memancing penonton banget gitu. Jadi kayak benar-benar hiatus nih kayaknya DC di tahun 2024 ini. Karena memang mereka bakal mulai project mereka itu di tahun 2025. Tapi setidaknya kasih dong gitu kisi-kisi gitu ya. Nah, beruntungnya di video kali ini kita dapat kisi-kisi baru dari James Gunn, dari beberapa media-media di luar sana. Kalau pemeran dari Supergirl akhirnya ketemu. Millie Alcock yang memerankan Rhaenyra Targaryen di House of the Dragons akan memerankan Supergirl. Ada banyak sekali kontroversial di luar sana terkait dengan keputusan dari James Gunn memilih Millie ini untuk menjadi Supergirl. Karena kita tahu sendiri Supergirl selama ini tinggi, semampai, benar-benar elegan, cantik. Dan itu berbeda banget dengan Millie. Gua nggak menghina fisiknya, tapi pada faktanya memang kalau dibandingkan dengan rata-rata pemeran Supergirl selama ini, baik di versi kartunnya, animasinya, bahkan di live actionnya, di seriesnya, rata-rata ketinggi mereka adalah di sekitar 172, 170, paling pendek itu sekitar 168. Nah, untuk Millie Alcock ini dia hanya memiliki tinggi di 165 cm, dan ini banyak sekali pro kontra buat teman-teman yang ngefans banget dengan karakter Supergirl ini. Tapi tenang dulu, kalau kalian cuma mempermasalahkan tinggi kayaknya kurang fair gitu ya. Sekarang yang paling penting adalah kalau kita melihat dengan umur Millie ini yang masih sangat muda, kalian harus melihat jauh ke depan lagi. Jangan menandang cuma setahun 2 tahun ke depan, tapi 10 tahun ke depan Millie Alcock ini bakal jadi Supergirl yang benar-benar khas, ciri khas gitu. Kayak Henry Cavill. Kalau orang lihat Henry Cavill, lihat dia tuh udah Superman banget gitu ya, karena development karakternya berhasil gitu. Millie Alcock di sini juga gue yakin bakal berhasil sebagai Supergirl. Gue seneng banget, salah satu orang yang sangat setuju pemilihan dari Millie Alcock ini. Dan kebetulan fun fact-nya adalah sebelum dipilihnya Millie Alcock, ada beberapa aktor juga aktris yang casting dalam film Supergirl ini. Antara lain adalah Emilia Jones dari series Coda, selanjutnya ada Millie Alcock dari House of the Dragon, bahkan pengisi suara Supergirl dari series DC Tomorrowverse Meg Donnelly ikut bergabung dalam jajaran casting ini. Namun pada akhirnya James Gunn langsung memilih Millie Alcock di sini, dan bener-bener gua setuju banget karena yang terbaru aja deh, kita nggak usah ngomongin seriesnya yang dulu, bagaimana kualitas acting yang film-film dulu. Cukup kalian pantengin aja series House of the Dragons, kalian lihat di sana bagaimana timpang tindih bolak-balik karakter ini menghidupkan karakter Rhaenyra Targaryen. Gila sih, mantap banget. Fakta menariknya kalau kita ngomongin soal House of the Dragons, gue nggak nyelesain series tersebut, padahal gue ngefans banget dengan cerita dari Game of Thrones, gue khatam banget gitu ya. Tapi gue nggak nyelesain series, belum menyelesaikan series of the Dragons karena perubahan karakter Rhaenyra Targaryen menjadi dewasa yang tiba-tiba. Tadinya gue udah sayang banget, udah cinta banget dengan penggambaran Rhaenyra Targaryen versi Millie Alcock, tiba-tiba berubah jadi dewasa tuh kayak gue, aduh, belum dulu deh, ntar dulu deh, karena jujur di situ keren banget acting. Jadi buat teman-teman yang meragukan Millie Alcock sebagai Supergirl, silahkan kalian tonton dulu House of the Dragon. Di sana dia keren banget, dan gue memang melihat sisi-sisi seorang Supergirl di sana, Kryptonian, dan kalian bisa lihat di sana, dan juga bentuk rahangnya gue suka banget. Ini bukan melebih-lebihkan, dan menurut gue James Gunn sangat tepat memilih karakter ini dibandingkan dia harus memilih karakter-karakter mainstream. Supergirl yang sering kita lihat itu kayak udah mainstream banget, udah biasa gitu ya. Tapi pemilihan ini adalah membuat kita benar-benar penasaran gimana. Gue udah ngebayangin dari dia memerankan Rhaenyra Targaryen, di situ kan kurang lebih mirip-mirip lah dengan cerita dari Supergirl yang sedih banget, dimana nanti di filmnya Supergirl Woman of Tomorrow itu kan bakal dark parah ceritanya. Kalian nggak akan bisa membandingkan bagaimana cerita dari Superman Legacy dengan Supergirl ini, itu gelap. Kalau Clark Kent kan dia tuh turun ke bumi, di bayi itu udah dilempar ke bumi, itu beda banget dengan nasib dari Supergirl. Dia menyaksikan langsung planetnya ini
hancur, dia akan terjebak di suatu tempat, dan kita akan melihat struggle-nya dia itu lebih berat. Supergirl itu lebih berat, sampai nantinya dia bakal bertemu dengan Superman gitu. Tapi Supergirl akan muncul di film Superman Legacy, jadi dia kayak debutnya di project pertama itu, kemudian baru nanti lanjut di film solonya, dan kita akan melihat gimana kerennya gitu ya. Jujur, buat teman-teman yang benar-benar tahu dengan cerita Supergirl di komik, pasti tahu Supergirl yang hadir di live action selama ini itu jauh banget dengan penggambaran dari Supergirl yang ada di versi komiknya, yang dark, sedih. Karena di versi live action, contohnya aja kayak seri Supergirl kayak Melissa Benoist itu kan cantik, elegan, fun, lucu. Itu bukan gambaran Supergirl sebenarnya dalam komik. Kalau di komik, itu yang paling mendekati Supergirl-nya adalah Supergirl yang ada di film The Flash. The Flash itu Sasha Kyle ya. Sasha itu Supergirl yang paling mendekati dengan gambaran Supergirl yang ada di dalam komiknya. Jadi, gue yakin bahwa pemilihan James Gunn memilih Alcock ini jelas dia akan menuju mengembalikan marwah dari Supergirl yang ada di komik ke live action. Dia nggak akan takut bahwa ini nggak laku dan sebagainya. Cukup di sini gue pengen lihat Supergirl yang dark, pemarah, nggak yang ya gimana ya, bagus juga sih, Melissa juga cantik banget, tapi terlalu banyak komedi. Gue pengen lihat bahwa Supergirl tuh yang dark parah, dan kita bakal lihat apakah James Gunn berani memilih hal tersebut gitu ya. Oke, semoga nggak ada perdebatan lagi, dan keputusan ini harus kita hormati karena udah dipilih langsung oleh James Gunn, dan gue setuju. Dan kalian yang mungkin yang kurang setuju, kita lihat aja perkembangannya. Kita akan lihat bagaimana debutnya di film Superman Legacy, karena Superman Legacy ini adalah film pertama dari project James Gunn dan menentukan banget apakah project selanjutnya berhasil atau enggak. Kalau nantinya flop atau kurang menjanjikan, nah itu akan berdampak dengan proyek-proyek James Gunn selanjutnya gitu ya. Masih update dari DC Universe, Zoe Saldana yang memerankan Gamora di MCU ternyata pengen join di DC Universe versi James Gunn. Bahkan James Gunn juga sudah merespon dan juga mulai mengajak Zoe Saldana untuk bergabung di DC Universe, dan mulai saat itu gue menebak karakter apa yang paling cocok yang diperankan oleh si Gamoranya MCU ini di DC Universe. Nah, menurut kalian karakter apa yang cocok dengan Zoe Saldana? Silakan kalian komen di kolom di bawah, karena memang untuk acting kita nggak usah ragukan lagi, karena gue yakin ya, dengan Zoe ini kan udah hadir di beberapa film terlaris sepanjang masa, salah satunya kayak Avatar, kemudian juga yang terakhir ada Avengers Endgame. Nggak mungkin kayak sense, kayak feelingnya itu dia meyakin bahwa film James Gunn itu suatu saat bakal berhasil, jadi makanya dia ikut bergabung gitu. Jadi kita tungguin aja peran apa yang bakal diberikan oleh James Gunn kepada si Zoe ataupun si Gamora ini guys. Di update selanjutnya datang dari film Batman kedua. Banyak sekali berita yang bertebaran sejauh ini, ada yang mengatakan bahwa Batman 2 itu dibatalkan, tapi untungnya langsung dibantahkan oleh James Gunn bahwa film tersebut tetap dilanjutkan, bahkan punya potensi untuk menggabungkan universe dari The Batman Robert Pattinson dengan universe dari DC Universe. Karena sejauh ini kita belum tahu nih siapa pemeran Batman yang ada di DC Universe. Jadi apakah Robert Pattinson, karena dari segi usia dia sudah sangat cocok, dan kita akan lihat nanti bagaimana perkembangannya. Kalau gue sih setuju-setuju aja Robert Pattinson, karena konsep darknya tuh udah dapet banget. Gue pengennya tuh DC Universe nggak usah lah lu condong-condong niru-niru kayak MCU yang wah, yang berwarna, itu kan konsep dan ciri khas mereka. Kalian juga harus punya ciri khas masing-masing, bagaimana membentuk cerita yang dark tapi tetap ini bisa dinikmati oleh semua umur ataupun di PG-13 gitu ya. Jadi kayak kita akan lihat bagaimana masakan dari James Gunn ini, dan kita akan lihat, gue yakin dan juga berani taruhan bahwa DC Universe ini bakal keren banget dimulai dari tahun 2025. Dan sekarang yang bisa kita lakukan adalah mari kita tunggu saja perkembangan dari film Superman Legacy yang kabarnya akan mulai proses syuting di bulan depan nih, kayak sekarang Februari, Maret gitu ya. Sekitar bulan Maret mereka udah mulai syuting, dan kita akan biasanya tuh kita bakal dapat bocoran-bocoran di lokasi syuting, jadi kita bakal update ke kalian semuanya, dan kita akan memberikan teori di setiap bocoran-bocoran set syuting tersebut guys. Pastikan kalian pantengin terus channel ini guys. Thank you teman-teman sudah menyaksikan update kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.